Halo semua, by the time video ini di syuting, kita tahu ya Bitcoin sedang konsolidasi cukup lama di kisaran 90.000, 95.000 sampai 100.000 ya. Dan ini membuat orang berpikir apakah cycle sudah top? Kita akan menjawab pertanyaan ini di video kali ini ya. Tapi sebelumnya, risk disclaimer dulu, video ini bertujuan edukasi, bukan ajakan atau perintah beli atau jual ya. Not financial advice, do your own research. Oke, jadi mari kita mulai dengan menganalisa beberapa tesis atau data yang mengatakan bahwa Bitcoin dan kripto itu sudah berpotensi masuk top di cycle ini ya. Pertama, secara sentimen, orang-orang bilang ya berita Bitcoin dan kripto itu sudah di mana-mana. Berita pembelian Bitcoin oleh Michael Saylor sudah viral. Dan kita tahu ya, jika semua orang bullish, maka ini adalah indikasi bahwa market telah mencapai top. Dan berita bullish untuk Bitcoin dan kripto yang saat ini cukup viral ya, itu berpotensi mengindikasikan bahwa kita sedang berada di cycle top. Selain itu, Coinbase telah menjadi apps nomor 1 ya di finance category, dan Phantom Wallet juga sudah menjadi apps nomor 1 di App Store di kategori utility, dan ini juga membuat orang berpikir apakah market sudah terlalu bullish, apakah market sudah mencapai cycle top ya. Next, secara MVRV Extreme Deviation Chart sudah berwarna merah ya. Kita bisa lihat di sini sudah warna merah. Dan jika kita lihat cycle sebelumnya, Extreme Deviation menandakan market top ya. Di sini Extreme market top, Extreme di sini market top, Extreme di sini market top ya. Nah, jadi meskipun saat ini Extreme Deviation levelnya tidak setinggi cycle sebelumnya, karena Bitcoin terus mengalami diminishing returns, maka deviationnya pastinya tidak akan setinggi cycle sebelumnya. Dan karena saat ini sudah berwarna merah ya, maka ini juga indikasi bahwa market sudah top gitu. Next, kita punya MVRV pricing bands. Kita bisa lihat sudah hit garis merah di sini ya. Sudah hit garis merah. Dan ini juga membuat orang takut ya, bahwa karena Bitcoin sudah menyentuh resistance secara MVRV pricing bands, mereka langsung berpikir nih, waduh gawat, Bitcoin akan hancur ke 50.000 US dollar. Gawat nih coach, Bitcoin sudah di resistance coach gitu katanya. Ya. Nah, sebelum saya sharing data bearish terakhir, saya mau teman-teman pelajari Stan Weinstein Market Cycle Theory. Di mana jika harga bergerak sideways setelah uptrend, maka harga berpotensi berada di stage 3 ya. Di sini, dan kemungkinan besar harga akan turun setelah konsolidasi ini selesai dan masuk stage 4. Jika kita lihat Bitcoin ya, kita bisa lihat Bitcoin saat ini harga sedang konsolidasi setelah uptrend, mengindikasikan bahwa Bitcoin saat ini berpotensi berada di stage 3, dan menurut Stan Weinstein's Market Cycle Theory, harga berpotensi masuk stage 4 dan turun dalam setelah konsolidasi ini selesai. Pertanyaannya sekarang adalah apakah market sudah mencapai top? Mari kita bahas lebih dalam ya. Jadi teman-teman harus tahu, we never know apakah konsolidasi ini adalah stage 3 atau koreksi biasa ya, koreksi normal dalam uptrend sebelum harga lanjut naik ke atas. Karena kita harus ingat, dalam uptrend harga tidak bergerak dalam garis lurus dan ada konsolidasinya, ada koreksinya ya. Jadi bagaimana kita tahu apakah ini stage 3 atau koreksi normal ya? We never know guys, karena jika teman-teman kembali ke siklus 2017 dan semua siklus Bitcoin ya, harga pasti melakukan koreksi dan konsolidasi dalam uptrend. Kita bisa lihat di sini koreksi, konsolidasi, koreksi, konsolidasi, koreksi, konsolidasi, koreksi, konsolidasi. Dalam uptrend, harga tuh ada turunnya guys. Gak tiap hari, tiap waktu naik itu nggak ada. Harga gak naik dalam garis lurus. Pasti ada konsolidasinya, pasti ada koreksinya. Ya. Selama harga belum jebol level support di 92.000 ya di sini, maka secara structure harga tuh masih uptrend dan masih bullish ya. Kita hanya tahu bahwa ini stage 3 atau koreksi normal setelah breakout ya. Jika breakoutnya ke atas, oke, ini koreksi normal. Jika breakdownnya ke bawah, maka ini konfirmasi stage 3 dan masuknya stage 4. Jadi we never know guys, we never know apakah ini stage 3 atau koreksi normal. Kita hanya tahu setelah terjadinya breakout antara ke atas atau ke bawah ya. Tapi sekarang kita bisa lihat secara structure, support belum dijebol, maka masih bullish. Tidak ada alasan kita harus panik sekarang, karena jelas-jelas harga masih uptrend dan tidak ada indikasi downtrend. Ya, jika harga break support 92.000 di sini,
Maka itulah baru muncul tanda bahaya dan saya baru merubah outlook saya menjadi bearish di Bitcoin jika itu terjadi. Ya, jika belum terjadi, saya masih bullish. Tapi secara MVRV deviation udah extreme coach. Nah, teman-teman lihat ya, kalau kalian lihat di akhir 2017 ya di sini extreme deviation sudah berwarna merah, tapi harga lanjut naik sampai 2018. Kita bisa lihat di sini udah merah, turun-turun, tapi harga malah lanjut naik dan MVRV extreme deviation ini mencetak higher high gitu. Ya, mencetak high lebih tinggi, ya. Lalu di 2021 juga ya, MVRV deviation menjadi warna merah di sini. Lalu di akhir 2021 ya, di sini udah merah. Di akhir 2021 Bitcoin mencetak all time high. Gitu ya. Jadi as we can see ya, yes, data ini bisa prediksi market top. Tetapi saya mau kalian tahu juga ya bahwa data ini juga pernah salah. Jadi meskipun sekarang MVRV deviation sudah berwarna merah, karena data ini pernah salah sebelumnya di masa lalu, maka belum tentu cycle sudah top berdasarkan data ini. Ya. Next, kita punya MVRV pricing bands. Tapi coach, harga sudah dekat garis merah MVRV pricing bands, coach. Bagaimana nih coach, udah hit resistance nih, akan hancur ke 50.000. Wah, serem banget ya kata-kata orang ya. Jadi sekali lagi ya, teman-teman lihat semua cycle sebelumnya. Ya. Harga tuh pernah sentuh garis merah dan lanjut naik. Contoh paling bagus 2017 ya di sini ya. Di sini harga sudah hit garis merah, tapi harga lanjut naik selama berbulan-bulan ke depan. Ya. Hari ini juga sama. Ya. Hari ini juga sama. Harga belum sentuh malah sudah mendekati garis merah, ya. Dan meskipun sudah mendekati garis merah, bukan berarti harga harus langsung reverse ke bawah. Karena kita bisa lihat di cycle-cycle sebelumnya, garis merah ini itu selalu dijebol dalam bull market. 2021 garis merah dijebol, 2017 garis merah dijebol, 2013 terus dijebol dan dijebol lagi gitu. Ya, jadi ini bukan data yang akurat untuk menebak market high. Tapi secara sentimen terlalu bullish coach. Nah, ya pertama ini karena kita semua itu mendalami dunia kripto guys. Jadi kita selalu membaca berita kripto. Jadi kesannya itu berita kripto tuh sudah di mana-mana. Padahal itu kitanya yang terlalu mendalami kripto guys. Ya, kitanya yang terlalu mendalami berita kripto. Kedua, Coinbase dan Phantom Wallet menjadi apps nomor 1 ya. Itu menurut saya adalah a good thing. Itu malah hal yang bullish karena lebih banyak capital yang akan masuk ke kripto dan liquidity ini akan mendorong harga untuk naik ke atas gitu ya. Pribadi untuk poin ketiga, poin keempat, menurut saya ini bukan data yang bearish. Menurut saya ini hal yang bullish ya. Karena artinya apa? Lebih banyak investor kripto yang masuk kepada market, mereka akan membawa fresh cash ya, mereka akan membawa likuiditas untuk masuk kepada kripto dan inilah pendorong harga untuk naik ke atas. Jadi ini adalah a good thing. Secara makro cukup mendukung untuk kenaikan Bitcoin karena kita bisa lihat sepanjang tahun 2025 kita bisa expect rate cut sebesar 50 basis point. Dan finally indikator favorit saya Bitcoin Bubble Index mengatakan bahwa kita masih jauh dari market top ya. Jadi overall menurut saya kita masih bisa naik lebih tinggi lagi. Menurut saya kita belum di cycle top dan menurut saya soon Bitcoin akan naik dan cetak all time high. Pastinya ini hanya pendapat saya saja, bukan financial advice. Do your own research. Nah, daripada teman-teman pusing timing the market, karena kita tahu nih secara long term Bitcoin masih bullish, menurut saya lebih bijaksana jika kita cicil masuk dikit-dikit saja. Izinkan saya untuk memperkenalkan Ajaib Alpha, aplikasi trading dan investasi kripto dengan fitur yang sangat lengkap. Memiliki ratusan aset kripto yang bisa diakses dengan cepat dan instan, fee yang rendah dan juga sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Sepanjang koreksi ini, saya pribadi cicil, beli, dan akumulasi Bitcoin menggunakan fitur DCA dari Ajaib Alpha. Kalian bisa akses fitur ini dengan klik tombol DCA yang ada di sini.
Atur nominal beli, set frekuensi pembelian, mau itu harian, mingguan, atau bulanan, lalu klik simpan ya. Menurut saya DCA adalah strategi yang sangat baik untuk Bitcoin karena ini membantu kita mengurangi resiko volatilitas dengan membeli Bitcoin secara berkala tanpa harus menebak kenaikan atau penurunan harga. Saat ini saya sudah profit 8% menggunakan fitur DCA Bitcoin dengan Ajaib Alpha. Lebih stabil, lebih lengkap, lebih baik, semua bisa investasi di Ajaib. Buat kalian yang mau mulai investasi kripto, yuk download aplikasi Ajaib Alpha dengan link yang sudah ada di description. Jangan lupa juga untuk menggunakan kode saya DARTA28, DHARTA28, dan kamu bisa dapetin bonus Bitcoin gratis, oke? Tapi sampai sini saja untuk video kali ini, guys. Thank you semua sudah nonton. Jika teman-teman ingin belajar lebih dalam dengan saya, silakan join ARK Online Class. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member. Jangan lupa juga untuk follow sosial media saya, linknya sudah ada di description ya. Lalu jangan lupa juga untuk join Discord community saya di mana saya suka sharing, analisa, tips, edukasi, dan insight yang pastinya akan benefit untuk kalian semua. Thank you semua, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.